Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melaksanakan pembuatan tugas presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita presentasikan hasil diskusi kita, yaitu mengenai pengelompokan query menggunakan group by. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Emi dan Sista sebagai penjelasan materi. Yang kedua, selanjutnya Feni Fitrianti sebagai praktek kedua dan Feza Adnan Putri sebagai menyimpulkan hasil presentasi kita. Baiklah, langsung saja yang pertama kepada Emi dan Sista sebagai penjelasan materi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang pengelompokan hasil query dengan group by. Nah, hasil query terkadang perlu dikelompokkan berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Misalkan, kita akan menampilkan jumlah barang yang dibeli untuk masing-masing transaksi, seperti yang ada di modul kita, yaitu kita masuk kepada MySQL, lalu select. Nah, kita di sini memasukkan atau memesan apa-apa saja yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita pesan, pertama itu ada ID pesan, lalu pesan tanggal pesan, dan detail pesan sama jumlah. Nah, lalu from pesan itu detail pesan, lalu where pesan ID, pesan ID pesan itu sama dengan detail pesan, ID pesan. Nah, maka akan ada hasil yang sudah ada di modul, bisa kita lihat ya teman-teman semuanya. Nah, agar jumlah barang ditampilkan per transaksi, maka hasil dapat menggunakan fungsi group by dan sum untuk menjumlahkan jumlah barang yang kita pesan tadi. Nah, langsung kita masuk kepada contohnya, itu masuk kepada MySQL, lalu select. Nah, kita masukkan lagi seperti yang tadi, yaitu kita pesan ID pesan, pesan tanggal pesan. Nah, di sini kita masukkan, yang pertama kan nggak ada sum. Nah, di sini kita masukkan sum-nya, baru buka kurung, detail pesan jumlah. Lalu ada as jumlah. Nah, from pesan yaitu detail pesan, where pesan, ID pesan sama dengan detail pesan, ID pesan. Nah, untuk yang terakhir, yang tadi kan kita nggak menggunakan, hanya sampai where pesan, kita masukkan ID pesan sama dengan detail pesan, ID pesan, titik koma. Nah, di sini kita menggunakan group by yang terakhirnya, yaitu group by, ID pesan, baru titik 2. Maka akan ada hasil yang seperti pada modul kita. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Emir Sista yang telah menjelaskan materi kita. Selanjutnya yaitu praktek yang pertama yang dilaksanakan oleh Abdul Hafiz kepada Abdul, dipersilahkan. Di sini saya akan mencontohkan dari group by sama hasil query dengan group by. Sebelumnya saya bagikan screen-nya dulu. Pertama, kita membutuhkan tabel data pesan. Tabel data pesan yang berisi ID pesan, ID pelanggan, dan tanggal pesan. Yang kedua itu tabel detail pesan, yang isi file-nya adalah
ID pesan, ID produk, dan jumlah dan harga. Untuk mendapatkan data ID pesan, tanggal pesan, dan jumlah, kita harus memasukkan select pesan, titik ID pesan, koma, pesan, titik tanggal pesan, yang seperti dijelaskan oleh pemateri tadi. Dan hasilnya ya, bisa sama-sama dilihat itu ID pesannya 1, 2, dan 3, tanggal pesannya, dan jumlah barang yang dipesan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Abdul Hafiz yang telah mempraktekkan materi kita. Selanjutnya, praktek kedua yang akan dijelaskan oleh Feni Fitrianti. Kepada Feni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang group by dan sum. Baiklah, langkah awalnya yaitu select pesan titik ID pesan, koma pesan titik tanggal pesan, koma sum dalam kurung detail pesan titik jumlah S jumlah. Jadi ini maksudnya yaitu kita menampilkan kolom ID pesan dari tabel pesan. Seterusnya tanggal pesan dari tabel pesan, dan sum detail pesan titik jumlah itu maksudnya kita menjumlahkan banyak produk yang sudah dipesan dari detail pesan. Nanti nama kolomnya kita ganti menjadi jumlah. Selanjutnya from pesan, detail pesan, yaitu kita mengambilnya berdasarkan tabel pesan dan tabel detail pesan. Selanjutnya, where pesan, titik ID pesan, sama dengan detail pesan, titik ID pesan. Yaitu di sini syaratnya ID pesan yang ada pada tabel pesan itu sama dengan ID pesan yang ada pada tabel detail pesan. Group by ID pesan. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. ID pesannya 1, 2, 3. Di sini ada tanggal pesannya dan ini jumlah. Jumlah ini maksudnya jumlah dari detail pesan tadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Feni Fitrianti yang telah menjelaskan praktek tentang pengelompokan query menggunakan group by. Selanjutnya yaitu sesi terakhir, kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Feza Adnan Putri. Kepada Feza, dipersilahkan. Saya akan menyimpulkan materi kami, yaitu kita dapat menyimpulkan dengan menyimpulkan untuk pengelompokan hasil inquiry dengan menggunakan group by, yaitu untuk menampilkan jumlah barang yang dibeli pada masing-masing pemesanannya. Untuk itu, dengan menggunakan MySQL, kita dapat memudahkan cara langsung untuk menghitung jumlah barang yang kita beli. Baiklah, hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feza Adnan Putri yang telah menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pengelompokan query menggunakan group by. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.